Meja bundar kebebasan beragama internasional atau International Religious Freedom Roundtable melakukan suatu upaya yang sangat penting, khususnya dengan berbagai hal yang terjadi di dunia saat ini. Kami fokus pada mekanisme yang mempertemukan orang-orang. Model ini mempertemukan orang-orang dari berbagai agama dan keyakinan dan mengatasi berbagai perbedaan pandangan yang dimiliki. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Meja bundar atau roundtable ini bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan pematan umum antara mayoritas dan minoritas dan pemerintahnya. Lembaga ini yang berlokasi di Washington DC, kami juga membangun jejaring global dari roundtable ini di seluruh dunia. Itu yang mungkin ingin saya ceritakan kepada Anda semua. Model seperti ini. Meja bundar kebebasan beragama internasional atau International Religious Freedom Roundtable melakukan suatu upaya yang sangat penting, khususnya dengan berbagai hal yang terjadi di dunia saat ini. Kami fokus pada mekanisme yang mempertemukan orang-orang. Model ini mempertemukan orang-orang dari berbagai agama dan keyakinan dan mengatasi berbagai perbedaan pandangan yang dimiliki. Ini terbukti sangat efektif untuk membangun kepercayaan terhadap yang lain antara masyarakat beragama dan juga dengan negara dan pemerintahan masing-masing. Kami melihat ini terjadi di banyak tempat di dunia. Ini adalah suatu pendekatan kerjasama atau pelibatan yang kooperatif, ya, di mana para pihak di sini meyakini pentingnya untuk terlibat satu sama lain untuk mendorong perlindungan kebebasan manusiawi dan kebebasan bernurani. Walaupun Anda lihat sini mejanya memang tidak bundar, tapi kotak, ini berbasis pada model meja bundar di mana semua pihak datang secara berkala untuk bertemu, untuk bercerita, menyampaikan cerita-cerita tentang diskriminasi, persekusi yang dihadapi oleh komunitas mereka di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memicu suatu tindakan multi agama. Ini adalah ruang yang berorientasi aksi. Ketika kita menyampaikan cerita seperti itu di forum seperti ini, kemudian yang lain akan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengajak pemerintah untuk bisa membela satu sama yang lain, membela kebebasan beragama dan bernurani. Itulah kegunaan atau tujuan dari ruang seperti ini. Kami sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 12 tahun. Foto-foto yang kami tampilkan di sini adalah salah satu foto-foto awal, ya. Tadi saya mengatakan kami berorientasi aksi, semakin sering ini kami lakukan. Nah, ini belakangan, ya, foto-foto belakangan. Anda bisa, saya mundur lagi. Di sini Anda lihat pada awalnya begini, sampai kemudian menjadi seperti ini. Ini terjadi karena ada tindakan multi agama yang diambil oleh komunitas mayoritas maupun minoritas bersama sebagai warga negara yang setara. Model ini membuktikan bukan hanya ini mungkin dilakukan, tadi saya katakan sudah 12 tahun kami melakukan ini sekarang semakin meningkat sebagai suatu model, dan ini juga menjawab kepentingan ekonomi berbagai negara di sini yang hadir, yang terwakili. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menjalankan ini, ada banyak cerita seperti ini. Ini adalah ruang informal sebetulnya. Dia tidak diinkorporasi. Ini dipimpin oleh masyarakat sipil, walaupun di meja ini juga ada perwakilan dari pemerintah maupun organisasi keagamaan. Dia sifatnya non-partisan. 3 kuncinya di sini adalah multi agama, inklusif, dan berlandaskan pada
kewargaan. Tidak ada di sini para pihak yang memaksa melakukan kegiatan tertentu. Ini di sini kegiatan dilakukan adalah bagaimana kita mengajak atau berinteraksi dengan pemerintah, namun semua pihak juga diundang sebagai warga negara yang setara, sebagai bagian dari, ya kita bisa katakan keluarga multiagama seperti ini. Anda bisa lihat di sini foto-foto forumnya seperti apa. Sebagaimana saya katakan, ini bukan cuma tempat di mana kita mempertemukan berbagai orang, namun juga kita mempertemukan masyarakat sipil dengan pemerintah. Ini salah satu yang terakhir yang kami lakukan. Kemudian kami juga terpaksa untuk melakukannya secara virtual. Ini dari Februari 2022. Ada 350 orang yang hadir pada pertemuan ini. Ada juga perwakilan dari pemerintah Amerika, Taiwan, dari Inggris, dari Nigeria. Jadi orang dari berbagai latar belakang agama, pemerintah, dan organisasi bertemu. Semakin sering kita mengambil tindakan bersama dan membela yang lain dan juga berinteraksi dengan pemerintah sebagai koalisi multiagama, akan semakin semakin banyak persahabatan yang terbangun di sini. Tidak hanya atas dasar saling percaya, tapi di sini kita juga betul-betul menjembatani berbagai perbedaan politik maupun teologis. Anda bisa melihat sini, orang-orang dari berbagai perwakilan agama saling menikmati kehadiran yang lain. Tadi saya katakan ada perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah, ada juga kemitraan sektor publik dan swasta yang terbangun dari ruang-ruang ini. Di sini orang-orang dari berbagai komunitas agama menceritakan mengenai pengalaman yang mereka alami, misalnya pengalaman persekusi dan diskriminasi. Ini kemudian mendorong tindakan multiagama. Pemerintah hadir pada perwakilan pemerintah hadir di sini, mereka mendengar cerita-cerita itu, dan juga kita tahu ada organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan pengalamannya melakukan aksi. Pemerintah juga menyampaikan apa yang mereka lakukan untuk menanggapi situasi yang terjadi. Anda lihat di sini ada Duta Besar Sam Brownback dari Amerika Serikat, ada juga pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika lainnya hadir di sini. Kami juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah melakukan upaya yang bermakna untuk memajukan kebebasan beragama ini. Nah, kami juga membangun suatu hubungan konsultatif. Ini adalah pertemuan multiagama. Di sini Anda lihat di dalam Gedung Putih dengan Dewan Keamanan Nasional, di mana mereka mengundang kami dari komunitas roundtable multi agama, bagaimana mereka bisa memasukkan juga kebebasan beragama sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Kami juga waktu itu bertemu dengan wakil presiden Amerika pada waktu itu, yang juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan pemerintah Amerika dalam negosiasi perdagangan mereka dengan Cina misalnya. Kami juga tidak hanya berbicara dengan pemerintah Amerika, tapi sini ada contoh Kazakhstan misalnya. Mungkin dalam sisa waktu 1 menit atau 1,5 menit kami bisa menunjukkan foto-foto lain. Kami juga secara langsung berinteraksi atau menjalin hubungan dengan pemerintah Kazakhstan dalam suatu kerjasama kolaboratif. Ada berbagai hal di Kazakhstan yang kemudian membatasi kebebasan beragama. Nah, kemudian komunitas multiagama kami menghubungi mereka, menghubungi kedutaan besar Kazakhstan di Amerika. Lalu kami melakukan perjalanan Kazakhstan pada 2013. Kami terus membangun relasi, dan ini kemudian juga membawa pada pendirian roundtable di Kazakhstan juga. Ada 3 roundtable yang diselenggarakan di 3 kota berbeda. Dan di sini ada warga lokal di Kazakhstan yang juga mulai terlibat. Di 9 kota kami menyelenggarakan ini pada 2019. Saya ingin menampilkan, mohon maaf. Permisi, Mr. Greg, you have 2 minutes more. Nah, di sini foto bersama multiagama, mayoritas dan minoritas bertemu.
Dan ini mewakili agama-agama yang besar dan juga yang kecil, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara tentang pengalaman kebebasan beragama mereka di Kazakhstan. Yang Anda melihat ini ada model tata kelola dan model keluargaan. Semua pihak di sini ingin menjadi warga setara tentunya. Dan ini menjadi juga inklusif bagi agama-agama minoritas. Dan mereka sangat bangga untuk bisa hadir di situ. Ada beberapa agama yang tidak terdaftar, namun di roundtable ini ada semacam alun-alun publik ya, ruang publik di mana mereka berhasil untuk hadir di situ bersama. Mereka ingin menjadi warga yang baik, mereka ingin bekerja dengan mayoritas, dengan pemerintah. Dengan melibatkan mereka, kita menciptakan, membangun ya warga-warga yang baik yang akan jadi mitra bagi mayoritas juga, untuk dapat mengatasi masyarakat-masyarakat yang dihadapi di negara bersama-sama secara multiagama. Nah, ini kemudian menghasilkan berbagai pertukaran, ada pertukaran persahabatan dan budaya. Ini adalah roundtable keempat. Ada juga banyak foto bersama di sini. Mungkin saya hentikan di sini, ini mungkin poin-poin terakhir. Saya ingin menyampaikan bahwa model seperti ini, di mana kita mempertemukan mayoritas dan minoritas bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan kerekatan sosial, tidak hanya kebebasan beragama, namun kerekatan sosial yang akan membangun stabilitas dan keamanan yang lebih baik, dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah model bagi perdamaian dan kemakmuran di masa depan. Saya juga amat menanti kunjungan pertama saya ke Indonesia. Terima kasih banyak pada semua.